Halo, selamat datang di channel Indra Permana. Hari ini di segmen acara ngobrol sama akhirnya kedatangan si Doi. Si Ido. Yap, kalian sudah pasti tahu ini orang yang multi talent, bisa main musik, kemudian bisa berperan di film. Asik. Yes, kita sekarang bareng bersama Daniel Mexianto. Wis, thank you nih udah diundang coy. Yes, Daniel. Kalian nama keren cuy. Iya. Nama lengkapmu siapa? Daniel Mexiananto. Mexia? Nanto. Harus dengernya 3 kali. Mexiananto. Oh, bukan. Mexiananto. Meg spasi. Enggak pakai sepatu. Langsung nyambung. Oh gitu. Mexiananto, bukan Mexianto berarti ya. Bukan. Les samsat sama bakal ngomong. Daniel, apa namanya? Ngomong-ngomong nih. Daniel ini adalah teman kita bertemu pertama itu di UKM. Di Kesenian ya? Ya, UKM Kesenian. Oh. Kita angkatan berapa nih? Angkatan 16. Angkatan 16, 2016. 2016. Di Udayana pasti ya? Di Udayana. Iya, jelas lah di Iya. Udayana. Itu fakultasnya apa nih? Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Jurusannya? Jurusan ngambil sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Itu kampusnya di Sanglah itu ya? Sanglah di Jalan Pulau Nias. Pulau Nias ya. Iya. Oh, nah, dan ini termasuk mahasiswa. Berarti masih aktif ya sih ya? Masih nyusun tapi. Skripsi. Lagi nyusun skripsi. Ya. Sekarang lagi proses bimbingan skripsi. Oh gitu. Yo. Widih. Semoga lancar skripsinya. Amin. Apa judulnya tuh? Judulnya tuh karena aku ngambil film kan, jadinya aku ngambil filmnya Queen, Bohemian Rhapsody. Nah di skripsimu itu isi apa aja di sana tuh? Di sana sih lebih bahas apa aja? Aku lebih bahas kayak the main karakternya dari film itu, kayak tokoh utama. Angkat tokoh utamanya. Oh, si Freddie Mercury. Ya. Oh, oke. Kayak gini, kenapa dia bisa gay kayak gitu, Iya. kenapa dia bisa arogan kayak gitu. Oh. Kayak konflik apa yang dialami. Oh, iya. Berarti skripsimu lagi sedang on proses Ya, gitu ya. on proses. Target ke tahun ini? Ya tahun ini semoga kalau bisa. Ya kita doain harus bisa dong. Jadi biar kita langsung bergelar sarjana gitu ya. Nah, kita pertama kali ketemu di kesenian di acara festival budaya gitu ya. Ngomong-ngomong nih, alasan kenapa milih kesenian gitu loh? Alasanku bukannya hobimu catur ya kalau nggak salah ya, bukan ya apa arum jeram itu lupa. Lebih Smackdown. Gimana ceritanya bisa milih kesenian cuy? Nah di kesenian kan ada beberapa divisi tuh, Iya. tari modern, Iya. ada tari daerah, ada musik. Iya. Apalagi satu ya? Paduan suara. suara. Kebetulan ada musik kan. Iya. Dan aku juga kan hobi musik gitu. Iya. Akhirnya milih terdaerah gitu. Pilih catur. Oh jadi karena hobi, jadi berdasarkan hobi gitu ya. Jadi selain itu juga pingin nyari kayak link, kayak nyari pengalaman baru gitu, nambah wawasan bermusik kayak gitu. Iya, jadi nambah teman untuk bermusik dan sebagainya gitu ya. Oh, ini. Nah, ngomongin bermusik nih, Daniel. Artinya alat pertama kali yang pelajarin di musik. Sebenarnya kalau dibilang ya, aku sebenarnya orangnya nggak konsisten gitu. Gimana? Kok bisa nggak konsisten nih? Kayaknya nunduk ini. Awalnya kan SMA, cerita SMA. Iya. Aku main bass nih. Main bass. Oh, jadi zaman SMA main bass. Bikin grup sama teman SMA. Bikin grup. Pada saat SMA. Itu kelas berapa, Pak? Ingat nggak? Kelas berapa ya? Mungkin kelas 2 SMA. Ya. Ingat nama grup bandnya apa itu? Nama grup bandnya ingat apa ya? Lupa. Kipas angin bukan? Bukan. Oh, Shine namanya. Shine kalau nggak salah. Shine apa ya? Aku lupa sih. Oh, nah bandnya namanya Shine. Itu teman-temannya masih ingat nggak siapa aja kayaknya? Untungnya masih. Coba sebutin siapa aja kayaknya. Kayak kan di bass. Ya, aku di bass. Dulu ada namanya sepupuku sih, namanya Dewo. Siapa? Dewo. Oh, Dewa maksudnya. Iya, Dewa. Karena di negara kan Dewo ya. Oke, kemudian Dewo. Habis itu namanya Edo pada vokal. Ya. Gitarisnya
Reksa namanya. Reksa. Ya. Bandnya itu bentuk dengan tujuan apa tuh pada saat itu? Karena tujuannya karena kita sama-sama hobi musik sih sebenarnya. Okay. Kita coba ngejam gitu awalnya kan coba ngejam bareng. Habis itu ya kebentuk lah. Kebentuk. Tapi sayangnya pada saat itu belum ada lagu, cuma masih gitu. sedang cover. Kalian cover. Ya. Nah, genre Shine itu kayak ambil apa tuh kemarin genre ya? Lebih ke pop sih. Lebih ke pop. Ya. Jadi lagu yang kalian cover sering itu lagu-lagu apa, Pak? Lagu-lagu kayak lagu Indonesia, lagu gimana? Lagunya Viera zaman itu kan. Viera. Lagi hits Viera tuh. Iya. Tahun berapa ya? 2013 kan lagi hits Viera ya, Viera. Jadi kayak ambil Viera. Ya. Iya. Tapi si Shine ini udah pernah manggung sebelumnya, pernah main di acara sekolah, pernah kayak acara di rumah kayak gitu, di lingkungan ya. Acara di Banjar ya di Banjar kayak gitu. Pernah ikut lomba, ikut audisi juga. Pernah ikut audisi juga. Widih, Reksa. Reksa nama temennya dia. Shine itu jadi SMA. Jadi band pertama kita namanya Shine. Ya, Shine. Udah bisa main alat musik dari SD. SD dari gitar. Maksud dari SD mainnya langsung ya gitar. Belajar nyoba main gitar tapi nggak aku tekunin kan. Ya hobinya sekedar gitu. Yang ngajarin siapa? Orang tua sih. Orang tua. Ayah. Bapak. Gitu. Jadi kelas SD kelas berapa itu coba sih? Kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4 SD. Ya. Pada saat itu Kim yang minta main instrumen gitar apa memang diajarin? Aku yang minta belajar ya. Tujuan di kepala itu apa cuk? Ingin aja sih pada saat itu kan lihat orang tua kayaknya main gitar tuh enak kayaknya asik kan gitu. Iya. Ortu jadi bisa main musik. Ya selain itu ortu support juga kan support itu ya diajarin main gitar. Gitu. Jadi Kim minta Pak ajarin main gitar nih. Pada saat Kim gabung di UKM, Kim main bass kayak main gitar ya pertama kali. Ini masalah cantik nih lu. Ya kan? Awalnya kan bukan gitar, sorry bener kan ya kalau kita pertama kali masuk UKM kayak gitar kita tekunin gitu ya kalau nggak salah ya gimana ya gitar ya gitar sempet main bass mungkin beberapa waktu aja sih main bass. Nah ceritanya gini aku cerita ya sedikit ya. Boleh silakan. Nah awal masuk UKM kan di UKM kesenian tuh kayak ada event apa ya pagelaran ya. Pagelaran kan. Iya. Di sana kan kalau awal baru masuk UKM kan kita dicariin tuh partner buat ngeband kan gitu. Betul. Kebetulan kan aku langsung kayak aku main bass nih aku langsung gitu. Kirain aku grup. Terus tuh aku join waktu itu sama Robi. Aku boleh sebut nama nih? Boleh dong. Nanti sebut nama aja. Berarti band pertama di UKM tuh personelnya bareng sama pertama Robi Septian ya? Robi Septian. Halo Robi. Terus yang kedua? Habis itu Intan Indria. Widih sehat. Itu yang bikin semangat aku. Terus yang ketiga? Yang ketiga namanya Lisa ada. Lisa. Ya. Oke. Itu anak arsitek. Habis itu Bagas. Yang terakhir Bagas tuh drummer ya? Bagas tuh gitaris. Gitarisnya. Waktu pas pagelaran. Okay. Yang lagi satu cuma awalnya sih berenam sih lagi satu ya. Lagi satu itu ada namanya lupa aku Haikal kalau Haikal ya. Nah tapi dia nggak sempet ikut pagelaran, cuma ikut abis itu cepet dia cabut gitu loh. Karena situasi dan lain hal. Nama band kalian tuh pada saat itu apa? Wah tuh apa ya? Aku lupa sih pas itu. Masih ingat nggak? Siapa mentornya? Mentornya Yudi. Yudi. Aku lupa sih nama bandnya. Nambah aja deh. Tapi aku inget waktu itu kalau nggak salah bawain lagu Sunday Morning lagunya Maroon 5 ya? Ya Maroon 5. Berarti kalian setnya itu set akustikan berarti dong pada saat pagelaran ya? Akustikan. Dengan akustikan tapi Robby main drum. Serius kan? Ya Robby main drum waktu itu. Jadi si Bagas gitar, si Intan apa dia? Intan keyboard. Lisa vokal. Aku main bass. Berarti si Robi dia ngedrum. Cang balik pas tuh nasab sih. Itu pengalaman. Anda juri bang itu. Serius? Juri. Itu kalau nggak salah lokasinya di GWK coy. Di GWK. Dia main di GWK ya? Iya. Setelah pagelaran nih kan, band yang aku ajak buat main nih. Iya.
nggak aktif lagi karena ada kesibukan masing-masing kan. Oke. Jadinya waktu itu aku ngerasa belum ada partner band buat aku main bass kayak gitu. Sama sekali belum ada. Belum ya? ada. Oke. Sampai akhirnya aku nemu nih grup akustik anak-anak UKM juga. Ajak aku join buat isi acara di bazar. Oke. Siapa itu Pak orangnya? Itu orangnya ada Dwiki. Oke. Hari. Yang kalian lagi sedang biasanya apa namanya? Buat reguleran itu nama di Startup Coffee ya. Ya, Startup Coffee. Coffee. Oh iya. Kemudian apa? Gede Hari. Lalu itu siapa namanya? Dwiki, Yande. Awalnya aku kan diajakin main di bazar. Main di bazar yuk, ayo. Lama kelamaan kita sering kayak latihan bareng, nyoba lagu, bikin grup, habis itu. Nama bandnya tuh apa, Cuk? Break Time. Ada break, ada time. Istirahat. Oke. Kan namanya Break Time. Mungkin kalau ada job bisa cek IG-nya. IG-nya. Ada IG-nya. Apa IG-nya? Break Time Band kalau nggak salah. Break Time. Ya. Jadi Instagram Break Time nanti ada di sini. Kalau ada job mungkin wedding atau apa. Ini jadi dia lagi sedang proses nggak proses ya, maksudnya memang sudah pernah main reguleran juga di Startup Coffee di Barito ya. Kadang Startup Coffee kadang main-main di event kayak itu, event ulang tahun, event apa. Jadi kalian berarti mainin lagu Top 40 berarti. Ya, Top 40. Oke, untuk Gede Hari, Dwiki sama Yande, weh bro, ini kabar gue nggak selalu berani. Nih timpa si Jok sama lurus ya. Berarti di break time, kayak main apa Cuk? Nggak main apa kayak main bass ya? Main gitar. Pindah lagi dia. Aku kan SMA seneng denger musik blues. Oke. Blues tuh basah ya bukan ya? blues. Blues. Terus denger musik blues. Habis itu kok pertama lihat Indra Dananjaya. Oke, si Chan. Ya, bersama Gung Adi. Gung Adi Kribo. Oh, siap. Main bluesnya enak nih. Dari sana tuh kepikiran jadi gitaris deh. Makanya aku sempet kan sharing belajar gitar sama si Chan, sama Gung Adi juga. Sama lagi satu Dedi Mulya. Dedi. Oh iya Dedi ya. Dia banyak ngajarin juga. Oh gitu. Ya, berarti dengan 3 orang itu artinya sebagai apa ya, kayaknya enaknya jadi gitaris karena lihat mereka asik itu dan sebagainya, lagunya blues dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik gitu. Nah, nih akhirnya kita masuk ke dalam pembahasan yang paling keren nih di Danielnya nih. Ya. Buat sebuah band gitu ya, sebuah band yang namanya The Caveman. Widih. Dia main bass lah gitu gimana? Nah. Jadi di The Caveman nih, sebelum kita bicara sejarah The Caveman, ya seperti biasa aku bakalan nanya itu kenapa kayak lagi balik ke bass? Tuh masa. Cerita awalnya aku gabung ke Caveman itu. Iya. Aku kalau nggak salah itu lagi nongkrong di kosannya siapa ya? Oh, Gung Adi yang Kribo. Gung Adi. Ya, Gung Adi. Kribo. Ya, Gung Adi. Itu dah lagi nongkrong di sana. Nah, ada salah satu anak UKM nih. Tapi nggak begitu kenal awalnya aku. Namanya Danu. Danu. Yang jadi personel The Caveman juga sekarang. Oke, ya. Danu itu dah tiba-tiba dia ngechat aku kan. Si Danu. Si Danu. Oke. Saudaranya si Daniel. Kacau. Nah, akhirnya di chatnya gimana tuh? Udah maam lo gitu. Lagi apa? Gimana dia ngechatnya pada saat itu? Dia kan ngechat gini. Ini ada referensi buat pemain bass nggak? Gitu. Oke. Waduh, kalau pemain bass dia tiba-tiba aja gitu dia tiba-tiba nge-DM. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya, tiba-tiba nge-DM. Artinya kayak ketemu pun juga di UKM ya, di UKM ya. Artinya say hello pun juga mungkin sedikit gitu ya. Jarang dulu, belum begitu akrab lah. Oh, dan si Danu ya memang langsung ngegas itu aja dia. Dia ngechat aku yang ini. Ini kayak punya rekomendasi pemain bass. Ya, pemain bass. Untuk apa gitu?
untuk 17 Agustus nah karena mungkin lah. Terus gimana? Mr. Danu kan Iya. saudaranya Mr. Hit. Kacau. Bukan. Danu tiba-tiba nge-DM kan. Ini ada referensi buat pemain bass. Waduh, kurang tahu sih. Coba si Anu kan aku. Iya. Si Anu itu siapa Pak? Siapa ya, lupa aku waktu itu. Lupa ya orangnya ya. Katakanlah si A ya. Si Ya, Anu kebetulan lengkap waktu ya. itu udah punya band kalau nggak salah. Oh, Kan. oke. Itu dah. Habis itu aku bisa nih main bass Dan. Nah itu dah. Aku bisa nih Dan. Nah alasanku nerima tawaran itu karena yang pertama tuh aku kangen kan lama nggak main bass nih dari 2000 berapa ya? 2010 kali ya? 2007 ya? 2000 pas tahun 80-an. pas ke kelas 4 SD kan ya? 4 SD kan main gitar. Jadi SMA. TK. dari SMA kan. Iya, SMA sempat main sebentar pas kuliah, habis itu lama lagi vakum sampai 3 tahunan nggak main bass. Sama sekali nggak pernah main Kangen bass. kan. Iya. Nah kebetulan nih itu udah Danu ngajak join. Kok ada project nih. Iya, Bisa nggak isiin bassnya berapa? Iya, Wah iya. boleh nih. Iya. Habis itu ini bisa ketemu sekarang nggak? Malu gitu. Akhirnya di hari itu juga ketemu. Habis itu ketemu nih. Shit. Kira-kira bisa ketemu nggak? Oke siap gas gue. Serius. Nah, itu ingat gak lokasi pertama kalian meet up? Di belakang kampus ekonomi di Sudirman. Di gang itu? Yo, di sana ada kayak ada kedai kopi gitu kan. Oh. Dan akhirnya kalian ketemu. Nah, ketemu dengan personil lengkap apa cuman berdua Belum. aja? Waktu Sama itu kalian berdua doang? bertiga. Ya, Ya Danu sama vokalisku namanya Mowen. Mowen. Oh, oke. Vokalis The udah. Caveman Mowen Ya. namanya. Oke. Udah habis itu ngobrol lah kita kayak ngebahas tentang lagunya seperti apa, konsepnya seperti apa kan gitu. Udah langsung Ya mereka udah prepare konsep bro. gas ke dan. Mantap. Personal campaign yang lain tuh sebelum ketemu aku tuh udah prepare konsep. Maksudnya lagunya seperti apa, udah ada gambarannya kayak gitu kan. Iya. Cuma mereka tinggal nyari pemain bass aja. Pada saat itu personelnya ada berapa Pak? Sebelum Kim masuk? Sebelum aku masuk ada 4. Oh ada 4 orang. Ada 4. Kemudian Kim masuk, berarti ada 5 Ada totalnya. 5. Oh gitu. Ada 5. Nah siapa Hmm, aja tuh orangnya Pak di The Caveman itu Pak? Di The Caveman tuh ada awalnya tuh ada aku, ya jelas lah ada tim masaknya kan. Oke, ada Danu di drum, Danu di drum. yo, Daud Mowen ada di vokalis. Mowen di vokalis. Dia pegang gitar juga enggak? Vokal, dia fokus di vokal. Awalnya ya di vokal dulu. Oke, kemudian Habis itu ada namanya Andre di rhythm section gitar. Oh, oke. Gitar rhythm ya. Ya, gitar rhythm. Habis itu Welly ada di lead gitar. Konsepnya dari The Caveman nah itu seperti apa pada saat musiknya, kemudian arah atau visi misinya seperti apa The Caveman itu? Nah kebetulan kan di The Caveman tuh dominan suka musik-musik yang old ya. Aku apa musik vintage ya, lah, musik vintage kayak itu. gitu ya, okay, ya. Kebetulan juga aku suka juga kan, ini coba udah join. Pas juga belajar gitar blues kemarin itu kan lagunya kan dia mengarah ke yang old dan vintage seperti gitu kan gitu ya. Akhirnya nyambung lah gitu ya. Gitu. Oke. Nah itu ingat gak pada tahun berapa tuh? Artinya fix dengan pembicaraan konsep The Caveman seperti ini dan Kim masuk di personel Caveman sebagai basis itu tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2018 akhir kalau nggak 2018 akhir Pak ya. Desember atau lupa. Oh gitu. Oh iya. Nah, jadi 2018 menjelang akhir Januari 2019 coy. Serius Januari 2019 The Caveman pertama kali bentuk ya. Pertama kali bentuk. Nah, aku agak aneh dengan kata The Caveman ya. The Caveman kan The Caveman itu soalnya ada tanda, soalnya kalian desain itu The Caveman itu ada tanda petik itu di E-nya itu ya. Awalnya sih gini sih. The Caveman itu sebenarnya artinya manusia gua kan. Iya. Tulisannya itu artinya bukan, gua. Ya manusia gua, The Caveman. Cave itu gua. Ya cave gua. Oh, aku kira bahasa Rusia cuy. Soalnya ada tanda petik itu kan, kelinci. Aneh nama band ini band Rusia. Tapi ada kayaknya nih gitu. Nyambung nggak gitu kan? Itu udah.
habis itu namanya The Caveman kan awalnya kan pakai C kan, C-A-V Vespa itu. Nah karena udah ada band pada saat itu yang kebetulan namanya sama atau apa. Jadi kita agak rubah konsep tentang penamaan band itu sendiri. Gitu. Jadi kalian rubah dengan ejaan yang sama, cuman katanya atau huruf yang kalian pilih itu berbeda gitu ya. Pantesan. Jadi nah gimana ceritanya Pak pada saat pemilihan band The Caveman itu Pak? Dari mana kalian dapat inspirasi kok bisa jadi manusia gua gitu loh? Itu mungkin lebih spesifiknya vokalisnya yang tahu ya, tapi untuk gambaran generalnya tuh gini. Jadi nama The Caveman itu sendiri kayak itu filosofinya seperti kita nih kayak ibarat berada di sebuah gua. Ya, sebuah gua ingin mengeksplor diri, ingin keluar dari gua itu kayak gitu. Improve diri kayak gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya mengapa kita namain band The Caveman gitu. Gitu. Jadi intinya tuh personal kita tuh ingin keluar dari zona kayak gitu. Katakanlah zona nyaman kali ya namanya itu ya gitu ya. Tapi secara detail banget tuh dari vokalis kalau nggak salah yang siapa Mowen. Ya Mowen. Mowen itu bukan singkatan kayak Michael Owen bukan. Namanya seni juga namanya Mowen ya. Halo Mowen, apa kabar? Beliau merupakan salah satu pemain MU. Project yang kalian kerjakan pada saat itu. Nah, pastinya kan sebuah lagu kan ya. Nah, sebelum kita bicara project lagu yang kalian buat, genre Caveman itu seperti apa, Pak? Itu lebih kayak eksperimental pop sih bisa dibilang kayak gitu ya. Eksperimental pop. Itu jalurnya memang pop, tapi mungkin dari segi chord agak-agak keluar dikit dari arah pop kayak gitu. Mungkin gitu. Ya kan. Mungkin dari segi sound kayak gitu. Influence dari The Caveman tuh nyen Pak? Lebih kayak The Beatles kayak gitu. Iya berarti kalian, ini yang old bener ya. Untuk di luar negeri kalian The Beatles. Siapa lagi tuh Pak selain The Beatles? Ada Keane kayak gitu. Kin lah ya. Kin. Kebanyakan makan loloh gitu. Kin. Berarti kemudian kalau yang di Indonesia influence kalian siapa? Di Indonesia ya? Ada nggak di influence kalian di Indonesia? Untuk di Indonesia mungkin tiap personel ada yang The Caveman sendiri aku belum pernah gini ya. Tapi kalau dari Ki sendiri, aku sendiri untuk dari band Indonesia kayak Dewa, aku seneng Dewa. Ya. Influence salah satunya Dewa. Berarti dari dari instrumen Dewa itu install di lagu Caveman di sini gitu ya. Nah, akhirnya The Caveman merilis single ya Pak ya. Single. Itu judulnya Romansa di Kuta. Yes. Kalau misalnya kalian denger lagunya itu, dan tadi aku cek gitu ya The Caveman di YouTube. Wih lumayan, mereka ngupload di tahun 2019, tepat bulannya sih lupa ya bulannya apa, tadi aku nggak lihat, dan sampai tahun 2020 ini itu viewers sampai 6 ribuan lebih loh. Gile. Tapi memang lagumu tuh memang aku dengar tuh beda cuy. Jadi gimana ya, jadi seperti memiliki khasmu sendiri loh, khas kalian sendiri gitu, jadi benar. Enak pokoknya enak. Itu Mr. Danu tuh yang punya acara. Danu yang ngetik tuh drumnya. Danu yang ngetik. Serius kan? Serius. Danu tuh orang gila sebenarnya. Kacau. Perasaan Danu itu dia main keyboard deh, bukannya ya? Keyboard ya. Iya. Nah cerita gini sih, di Caveman itu kan kita berenam kan. Iya. Itu Danu main drum kan. Nah kebetulan di lagu Romansa di Kuta kan ada beberapa sound keyboard. Sound keyboard, oke. Ada sound keyboard. Habis itu kan kita nih mikir lagi kan, kalau main live Danu megang drum nih. Iya. Dia sambil main keyboard juga kan. Kayak pot ya, pakai orang pulang kampung jadinya. Nah sempat kita ngerekrut
pemain drum. Nah di campaignnya tuh karena kan ada aku bilang sempat masuk pemain drum 1. Iya. Masuk pemain drum 1 karena kita belum nemuin chemistry lah bisa dibilang. Iya. Oh, oke. Ya jadinya kita proses lah itu ya. Oke. Kita sempat kembali lagi berlima. Kembali lagi berlima. Berlima. Dengan si Danu masih megang drum. Danu kembali lagi ke drum. Kembali ke habitatnya dia. Ya, sebenarnya dia habitatnya apa sih? Bingung, Canci masih bingung, Dia masih bebas basicnya gitar. Dia sempat bilang dia pemain drum kayak gitu. Iya Dia sih, sempat iya. les piano. Aduh ya. Manggung pertama kalian itu di mana Pak? Ingat nggak? Manggung pertama di acaranya ilmu komunikasi FISIP. Ilkom. Iya. Ilkom. Di FISIP. Iya, di FISIP. Oh, ilmu komunikasinya. Itu gigs pertama kalian. Pada saat itu kita kan berlima awalnya sebelum ada gigs itu. Nah, karena gitaris kita waktu itu berhalangan nggak bisa datang lagi di Jakarta kalau nggak salah. Lagi di Jakarta. Si siapa itu ya? Si Andre namanya. Si Andre namanya. Iya, si Andre namanya. Belum bisa datang, jadinya kita mainnya berempat. Awalnya berempat dulu. Habis itu berempat. Nah, karena ada sound keyboard, Danu akhirnya pegang keyboard waktu itu. Oh, Danu akhirnya main keyboard di acara gigs pertama kalian ini ya. Danu main keyboard. Nah, karena kita sulit nyari pemain drum kayak gitu kan. Oh iya. Aja pemain kajon. Ajak main kajon. Nah, itu siapa yang kemarin kalian ajak? Yandi partnerku di reguler di break time. Yandi teman di break time. Oke, akhirnya dia bersedia untuk bareng ngisi gitu ya. Ya, ngisi acara yuk. Ayo. fleksibel. Nah, akhirnya kan gimana pada saat itu aman, lancar. Aman lancar ya. Jadi kalian mungkin rasanya nervous ya karena itu first gig kayak itu. Iya, benar. Jadinya ya agak nervous dikit. Iya, jadi berarti tentunya itu lagu kalian pertama kali main tuh bawain lagu Romansa di Kutanya itu. Ya, Romansa di Kuta sama ada bahan-bahan yang kita sudah tulis waktu itu. Oh gitu. Ya. Oh ya. Nah, selain Romansa di Kuta, lagu yang sering kalian bawakan, maksudnya lagu apakah lagu cover apa lagu Beatles, The Beatles ya, lagu Queen kalau ada event live. Kan temanmu Yandi itu ngebantu di acara gigs pertama The Caveman. Yeah. Setelah berjalan kemudian itu gimana itu Pak? Apakah si Yandi itu masuk dia ke Caveman apa gimana? Pada saat itu dia hanya sebagai additional player. Oh gitu ya. Si bantu di kajon lah waktu itu. Oke. Kemudian habis itu di gigs berikutnya kalau nggak salah di Renon. Di Renon. Itu acara Kak Rizky sih punya acara Kak Rizky UKM. Oh ya, acara gini ya, Dinas Pertanian ya. Ya sempat aku lihat kayak di Instagram atau di storymu. Itu ya. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Itu kan live tuh Pak. Iya, live. Lengkap semua, ada drone-nya, ada macam-macam. Itu gimana tuh? Apakah kalian ngundang si Yandi lagi maksudnya untuk minta bantuan atau gimana tuh? Waktu itu kita berempat. Ya karena juga gitarisnya belum datang kan sempat. Siapa ya? Si Andre. Ya, kita berempat. Itu kita berempat, habis itu Danu megang drum waktu itu. Oh, Danu megang drum. Berarti kalian tanpa ada keyboard atau suara-suara dari lagu. Romansa itu kan banyak sekali ada nuansa keyboard suara dari gitar jadinya. Oh, jadi kayak musik. Dan pada waktu itu vokalisnya megang gitar jadinya rhythm sectionnya. Oh, si Mowen. Ya, Mowen. Itu yang paling aku ingat namanya. Michael Owen. Sekarang nih ngebahas Romansa di Kuta. Nah, sebenarnya personalnya harus lengkap gak nih? Perwakilan dulu. Ya, sorry ya kalau ada salah-salah. Nah, kita sekarang bicara single pertama berarti ini ya. Single pertama dari The Caveman namanya Romansa di Kuta. Ceritanya gimana tuh kalian membuat single ini Pak? Untuk dari segi lirik ya, itu lebih Daud sih yang tahu Mowen. Oh. Ya soalnya dia yang maknanya dia yang nulis anunya. Oh dia yang nulis semuanya ya. Okay. Sama untuk nadanya dari
nada dasarnya mungkin dari Daud juga sih. Dari Daud juga. Daud itu si Mowon maksudnya. Ya, Mowon. Mowon. Nama Daud Mowon gitu ya. Oke, bingung Cang. Oke. Habis itu mungkin ada perubahan sedikit chord kayak gitu dari Danu. Nah itu berapa lama itu Pak proses Romansa di Kota itu dari 0 sampai kalian masuk ke dapur rekaman Pak? Sebulan kan? Serius Ki? 11 bulan. Nah kita flashback kembali lagi dari pertama Ki kumpul sama Danu di tempat kopi itu. Langsung besoknya garap. Besoknya aku ketemu personil yang lain dulu. Oke. Kayak introduce diri kayak gitu lah. Kenalan diri itu lah. Oke. Abis itu kita ngobrolin konsep atau apa, kembali lagi. Nah, besoknya lagi nih latihan. Besoknya lagi latihan. Langsung latihan. Latihannya bukan lagunya Romansa atau yang lain? Sempet nyoba. Abis itu aku shock coy. Danu tuh siapa ya? Ujian gitu. Aku waktu itu nggak tahu siapa yang bikin chord, Danu, Mowon atau siapa atau Welly atau Andre pada waktu itu. Chordnya gini-gini semua, miring-miring semua. Nyerendeng semua ya? Nyerendeng semua. Apa ya, minor istilahnya, minor ya? Minor keras 7 lah, kayak gitu lah. Minor CR7. Jadi sempat kaget berarti ya? Ya kaget lah. Soalnya aku belum begitu kan dengan lagu-lagu seperti itu. Iya. Nah, coba mainin bassnya Pak, ingat nggak pada saat pertama kali itu? Gimana? Awalnya salah kan? Kayak awalnya ke di A, habis itu di D, di C kan? Aku main sesuka hati lah waktu itu, karena nggak tahu chordnya kan seperti apa kan. Tapi mereka support ngebimbing aku kayak gitu. Teman-teman yang lain support. Ya karena dari awal waktu aku join tuh aku bilang mainanku nggak seberapa, aku bilang gitu. Iya. Berarti kayak jujur lah. Ya jujur terbuka. Mainanku nggak seperti apa, tolong bimbingannya kayak gitu. Iya. Banyak salah coy waktu itu coy. Kayak gitu. Kan musik The Caveman itu kan beda ya gitu ya, maksudnya beda daripada yang lain kan, ada seni-seninya, miring-miringnya gitu kan. Tentunya untuk mainnya pun juga PR ya, kayak PR banget kayak. Ya PR waktu itu. Wah, aku sampai kadang nggak bisa tidur mikir lagu itu. Kayak nggak sempat frustasi nggak, maksudnya cing bidang sing canggung gitu. Waktu masuk proses rekaman baru itu hal terberat kayaknya. Di sana ya. Ya di sana. Nah, berarti sebulan waktunya ya. Dari langsung masuk studio, kemudian langsung ke dapur rekaman itu, jadi rentang waktunya sekitar sebulan. Setelah itu. Dari segi mental kayaknya mungkin masih belum kayaknya. Iya, untuk mental belum. Dan aku belum ada pengalaman masuk dapur rekaman pada waktu itu. Iya. Terakhir sama Koi Art Center. Project. Project apa, pagelaran ya? Bukan. Demo KM. Sama gue. Pada saat itu gimana perasaan gitu? Waduh, sempat ngerasa minder kayak gitu. Aduh, kok kayak gini ya? Iya. Dan akhirnya The Caveman masuk ke dapur rekaman. Kalian recordnya di Antida. Antida itu di Jalan Waribang ya, Waribang. Jadi kalian nggak main-main juga ya? Iya. Maksudnya kalian The Caveman lagu pertama, single pertama langsung di Antida ya. Karena Antida itu memang tempatnya memang recording session dan sebagainya, itu memang tempatnya gini Pak, mantep banget. Tadi kakek kemarin Nil, DJ sih rekaman Nil di Antida bus. Ini baru juragan sih gitu. Tapi emang hasilnya kalau kalian dengar sendiri gitu ya, lagu The Caveman Romansa di Kota, memang mempunyai ciri khas bahwa kalau dengerin ini ada The Caveman gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan lagu yang The Caveman nih, sebentar lagi sedikit aja nih. Kayak bisa ceritain nggak bagaimana pengalaman Kay bersama The Caveman gitu loh, masuk dapur rekaman Pak? Wah, pada waktu itu berapa lama projectnya Pak? Gila sih Pak. Iya. Pada waktu itu silakan diminum Pak. Iya, saya Kenapa digarang sempat itu? Terlalu manis kan? Aku minum ya? Iya. Bisa Kay buka Pak? Bisa. Sponsornya Coba Kopi. Ya, jangan lupa bayar nanti.
Jangan ngomong. Waktu itu jujur aku sempat sakit setelah jadi lagu ini. Serius gitu. Setelah rekaman lagu ini, sumpah. Take pertama kan 6 jam sesinya. Belum dapat 6 jam. Belum dapat. Artinya itu permasalahannya artinya karena ada dari tanganku yang belibet kayak gitulah. Kadang-kadang suaranya kecil, suaranya besar gitu. Okay. Untung kan padaku mungkin Mas Raka yang namanya sound engineer-nya. Sound engineer-nya Mas Raka. Oke. Udah ada pengalaman dan namanya juga sound engineer pasti peka kan. Iya, betul. Sampai 6 jam belum dapat. Hari di sana aku frustasi. Aduh, minta maaf ke teman-teman. Udah gak digebukin coy. Maaf sama teman-teman. Habis itu udah sempat putus asa pengen keluar dari band ini. Gara-gara itu. Serius guys. Coba nyari bass, nyari player baru aja gitu. Aku nggak sanggup kayaknya gitu. Ya, tapi akhirnya bagusnya teman-teman support kan. Mas Raka juga sound engineer-nya support aku waktu itu. Oke. Jadi di 6 jam pertama artinya kita sempat drop gitu ya. Sempat drop kemudian dari segi mental, fisik semuanya lah gitu. Jadi sanggup nggak aku nih gitu. Iya, kayak gitu. Nah, setelah kita menjalani itu artinya keesokan harinya berarti ya. Dan hari selanjutnya atau gimana kita lagi stop di sana ngumpulin uang ngumpulin dana buat lanjutkan session lagi berikutnya gitu. Itu udah dana. Nah, habis itu kan aku take bass untuk lancar lah habis itu. Di tahap selanjutnya akhirnya plong. Berarti sebelum kita untuk yang kedua kalinya itu berarti kita latihan lu nih ya? Latihan maksimal ya? Latihan sama nyari duit di reguleran. Mereka tadi. Iya, berarti kayak artinya sering kumpul sama anak-anak The Caveman kan pasti ya kan. Ya jelas lah. Ya kayak mungkin ada perubahan aransemen atau apa jadi kayak ngulik-ngulik terus tuh. Nah, akhirnya kita masuk yang untuk sesi kedua selanjutnya dengan mengumpulkan dana dari main reguleran sama break time quiz. Mantap. Akhirnya masuk dan kita nggak sia-siain tuh ya berarti ya. Langsung kita hajar. Itu ingat tak berapa kali tik tuh Pak? Berapa kali? Berpuluh-puluh kali tik. Lecang masih. Kalau aku tuh paling nyesel masuk ke dapur rekaman. Yoi. Wah saja Pak. Ngalin nih rapi, ngalin pas, ngalin nih sesuai dengan sesuai dengan musiknya, kapasitasnya dan sebagainya. Coba main live ya. Mendingan mau stay jatuh kan kayak gitu. Pengalaman. Sekarang kita masuk. Kita akan membahas nih. Mereka juga ada video klipnya di YouTube ya, kalian bisa cek. The Caveman, Romansa di Kota. Itu nama channelnya The Caveman juga berarti ya. Oke. Ini nggak main-main loh. Ini ada 6.000 sekarang ya. Ini ada 6.427 viewers. Itu diupload tanggal 29 Mei 2019 dan sekarang sudah bulan Juni 2020, udah setahun 1 bulan Pak. Dalam waktu setahun sebulan, gila. 6.000 sih bangsa. Hebat sih, gokil. Nah, kita sekarang akan gerbek video klip dari The Caveman. Gerbek bahasanya. Nah, kita bedah. Bedah itu bukannya bocor ya? Bedah bahasa Bali maksudnya. Imbalinis ya. Nah, kita sekarang akan membahas video klip dari The Caveman. Rilislah sebuah single Romansa di Kota. Nah, ini memang balik lagi ya, memang ya ini adalah apa yang menurut Cang tuh ciri khas dari The Caveman ya. Maksudnya mungkin kalian kalau dengerin nggak tahu lah ada apa enggak, tapi ini kalau menurut saya ini memang punya ciri khas tuh The Caveman dari Pak. Iya. Kita akan bedah. Asik. Kalau gerbek jangan bedah. Nah, semoga nggak bocor. Nah ini Pak. Nah ini pasti take-nya di mana nih Pak? Di Pantai Kuta. Di Pantai Kuta. Oh, nah berarti ini teman-teman The Caveman ya. Ini siapa nih? Danu. Si Danu nih. Ya. Kalau yang ini? Ini Andre. Oh ini si Andre. Ya. Andre ini gitaris ritmenya. Iya pada saat itu. Oh pada saat itu. Oke. Oh iya ini di Beachwalk ya. Iya. Ini siapa nih? Nggak tahu nih. Siapa nih? Mafia ya.
Nah ini kalian take nih kapan Pak? Ingat nggak Pak? Ini vokalisnya sorry. Ya ini vokalisnya. Oh ini si Mowon. Daud Mowon ya. Iya. Oh, iya. Nah ini Welly. Oh ini si Welly. Ya, ini gitaris leadnya. Iya gitaris leadnya. Oh iya. Berarti kalian take-nya sesuai dengan judul lagu kalian ya? Berarti di Batik Kuta berarti gitu ya. Iya. Nah kalau ngomongin romansa di Kuta ini Pak, cerita lagu ini gimana ya? Aduh, kembali lagi seperti nama ya. Ini vokalisnya mungkin yang tahu. Secara general ya, lagu romansa ini kayak ada sepasang mungkin cowok cewek gitu. Mereka bertemu namun tidak saling pas-pasan gitu kayak gitu. Artinya saling canggung lah kayak gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya mereka jadi pacaran apa enggak? Kalau nggak salah enggak kan, belum tahu sih aku. Artinya bertemunya ya, pasangan dengan tidak sengaja gitu. Tidak sengaja kayak gitu ya. Jadi dipilihlah bahasa romansa gitu romansa. ya. Oke. Nah karena ketemunya di Pantai Kuta jadi romansa di Kuta gitu. Nah di lagu ini pakai pengalaman pribadi. Kira-kira ini pengalaman pribadinya si Mowon apa enggak ya? Wah untuk itu aku nggak tahu ya. Karena aku fokus main bass. Mawon kayaknya ini pengalaman pribadi ya. Yuk kita lanjut. Nah, karena aku ngurusin bassnya satu ya. Pilihan kata lirik kalian juga sederhana, simpel gitu, enak gitu, jadi cepat nangkep lah orang-orang gitu ya. Nah ini teman kalian ya? Ya. Nah maksudnya yang ajak main sepak bola. Nah ini di mana ini Pak? Ini kita take di Tabanan. Oh di Tabanan ini ya. Aku lupa nama daerahnya. Dekat ini Tabanan juga nih. Ya. Ini ada si cewek ada siapa? Oh itu cowok. Oh cowok itu. Itu sempat yang drummer yang aku bilang sempat join. Oh pas kita berenam ya. Oh dia masuk di video. Ya sempat masuk. Namanya siapa itu Pak? Raji. Ya. Nah ini di Tabanan ya? Iya Tabanan. Oh ya itu ada si Danu, ada siapa namanya tuh? Kue mana? Kue mana? Oh baju biru itu. Oh iya sih. Nah ini siapa Pak? Ini kalau nggak salah namanya Bunga. Ya Bunga. Bukan sebut saja Bunga ya? Bunga namanya ini. Oh ini dan teman juga. Kebetulan waktu itu kan aku udah pulang nih. Udah pulang dan mereka masih buat video. Oh okay. Itu lagi buat ngetik kan. Oke. Nah kebetulan mereka ketemu Bunga ini kayaknya dan lucu ketemu nggak sengaja serius gitu nggak sengaja dan lebih lucunya belum kenal dia si Bunga ini lagi jalan sendiri dia di pantai apa sama pacarnya tuh gimana terus aku kurang tahu sih nari ya intinya dia ke Pantai Kuta waktu itu dan kita personal cameraman belum ada kenal sama Bunga sama sekali belum ada kenal. Nah penawarannya pada saat itu juga. Dia aja lah. Join bikin video. Memang ya The Caveman ini ngegas nih bandnya nih. Thank you Bunga. Iya. Berarti kalian ketemu Bunga mungkin tahun 2019 ya mungkin ya. 2019. Jadi setelah sudah di mixing mastering The Caveman Romansa di Kuta ini akhirnya kalian langsung membuat video klipnya. Itu Bunga bantu waktu itu. Oh ya oke lanjut. Iya. Itu vokalisnya ya. Itu gimana ceritanya dia tuh? Ini pemanasan. Ini yang editing video siapa Pak? Masih ingat Pak? Ini namanya lupa. Ini yang aku ingat temennya si Welly dari Palembang. Mereka yang bantu buat masalah editing video. Pengutan video. Editor lah. Editing. Iya. Serius. Balik lagi ya ke lagunya ini memang lagunya enak sekali loh. Jadi kalau kalian baru bangun pagi dengerin lagunya ini sambil nyantai sambil minum kopi kayaknya enak sekali. Ya kalian ngambilnya pada saat sunset ya. Iya. Oh itu ya si Raji ya yang panjang rambut kopi itu ya? Bukan. Bukan. Udah ada di situ. Raji hanya muncul di waktu di Tabanan. Karena pada saat kita take di Kuta. Nah yang ini ada nggak dia? Belum ada. Pada saat jangka waktu take di Kuta sama take di Tabanan kan agak lama kan. Nah pada waktu itu Raji belum join. Belum join. Waktu kita take di Kuta. Belum join pada saat video ini ya. Iya. Seru ya kalian udah seru itu ya enak sekali. Lagi nyantai, gitaran, terus ini pas sekali loh enak sekali ada pohon kelapanya juga.
berarti dari lirik dan lagu dasar itu semua dari Simawan gitu ya. Iya. Dan Soalnya mungkin ada Welly, personal yang lain lah, Kak Danu. Dan aransemen dari kalian berempat. Kalau aku sendiri fokus ke bass ya, egois. Tapi ya nggak apa-apa ya, nah ini Widih juragan itu pasin itu aja muncul. Habis itu balik ke negara. Serius. Si Daniel dan ya. Nah ini berarti take-nya di hari ini si Bunga ini ya? Iya. Dan itu ketemu langsung di sana gitu ya? Coba kalian dengerin lagunya si Deteknya itu, pokoknya enak sekali lagunya itu. Dari chordnya pun juga pasti chordnya aneh-aneh juga nih. Aku yakin nih chordnya aneh-aneh juga deh kan? Iya kan? Chordnya aneh-aneh. Nah, ngomong-ngomong personal The Kevin itu maksudnya dulu asli memang kalian ketemu di Bali semua? Asli Bali semua ya? Dan lucunya lagi, aku aja yang dari Bali, asli dari Bali? Oh, aku aja. Teman-teman yang lain? Yang lain ada dari Jakarta. Ada dari Jakarta, Daud itu dari Medan. Daud dari Medan. Kebetulan kuliah di Bali. Oh, di Udayana juga. Danu dari Jakarta. Kebetulan kuliah di Bali juga. Sama Willy kerja dia di Bali waktu itu. Dia asli Palembang. Oh, saya Palembang juga. Sama Andre yang pakai kacamata itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Oh, berarti kalian ketemu semua pada saat itu di Bali. Ada yang kuliah, ada yang kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, ketemunya katanya nih aku dengar dari personal yang lain juga ya. Ketemu mereka tuh bukan saling kenal udah akrab atau enggak. Itu dari kan kalian dari Sabang sampai Merauke ya. Itu gimana ceritanya tuh, Pak? Nah, itu karena berkat aplikasi Kaskus pada waktu itu. Kaskus. Aku main Kaskus itu kapan ya? 2009 apa 2010 kalau nggak salah ya. Oh, mereka kenal di Kaskus. Iya. Awalnya Mawan pengen bikin band, nyari gitaris atau apa aku lupa. Awalnya pertama kali dia ketemu sama Andre kalau nggak salah. Andre apa Welly abis itu ketemu sama Welly. Ketemu sama Welly. Ya. Oke. Itu ketemunya semua di Bali. Di Bali. Ya. Itu gimana caranya mereka kontak-kontakan itu ya? Mungkin dari chat dari Kaskus kali ya. Dari Kaskus habis itu ketemu di mana kayak gitu. Sebelum aku join nih. Iya. Oh, berarti kalian memang basic itu bukan teman SMA, teman SMP, bukan. Teman nongkrong pun bukan, belum jadi saling kenal lah satu sama lain awalnya. Di komunitas Kaskus pada saat itu ya. Ya. Dan aku join bukan karena Kaskus, kalau aku sendiri. Karena ajakan si Danu. Ya, tawaran si Danu. Iya. Ternyata begitu kurang lebih sejarah dari Caveman. Aku nggak nyangka loh, dari pertama si Daniel dikontak sama si Danu dan mereka juga belum akrab pada saat itu ya. Kemudian dari teman-teman yang lain juga, dan itu ternyata mereka berkumpul dari komunitas Kaskus. Gila. Kalau aku kenal Danu ya dari kampus tadi. Begitupun juga Danu, Mowen yang ngajak Danu itu karena jangan Tokopedia. Nah, pada waktu itu kan Danu kan anak fisip juga, Mowen anak fisip juga. Oh, si Mowen anak fisip juga. Ya, fisip juga. Nah, Mowen nih tahu kalau Danu tuh pemain musik juga kan. Jadinya ngajak si Danu gitu mungkin. Jadi berarti dari Mowen dan Danu itu bertemunya di kampus. Dan mereka satu kampus kebetulan dan satu angkatan pastinya ya gitu ya. Oh iya. Nah, Romansa di Kuto juga sudah rilis tuh, kalian bisa lihat, kalian bisa dengerin juga. Nah, kira-kira boleh nggak lagunya ini? Waduh. Atau linknya nih nanti aku taruh di deskripsi nanti. Satu siap. Iya. Thank you. Nanti kalian bisa cek lagunya. Itu lagunya ada di Reverb Nation kan ya? Atau di Spotify juga Spotify ada, di Jux ada. Lengkapnya. Jadi kalian bisa cek deskripsinya atau kalian bisa cek langsung itu di Jux ada, di Spotify ada, di Reverb Nation nanti linknya tak taruh di deskripsi. Kemudian nanti kalian bisa nonton video klipnya ada di YouTube The Caveman Romansa di Kuta. Kalian bisa like dan share, jangan lupa di subscribe and like and comment. Nah, selanjutnya nih, pasti kan nggak di sini aja nih The Caveman cuy.
ya kan, maksudnya nggak stop di romansa di Kuta kan. Nah, apakah ada single lain lagi dari The Caveman atau project yang akan segera kalian rilis nih? Mungkin bulan Juli ya. Oke, bulan Juli 2020 ini. Sebulan lagi. Jika diizinkan Tuhan. Oke, baiklah. Kita akan rilis EP mini album. Di EP-nya itu kalau boleh bocorannya berarti Romansa di Kuta masuk di sana. Romansa di Kuta masuk. Dan kalau mini album berarti ada berapa lagu nanti kalian? 5. Ada 5 lagu. Bisa dibocorin atau gimana? Apa nanti dinantikan? Biar penasaran ya, mungkin next lah. Pokoknya nanti dipantengin aja. Nanti Instagramnya The Caveman apa juga? The Caveman. Ya. Nanti The Caveman biasa gitu ya. Ada dah. Kalau kalian mau kepo untuk Instagramnya The Caveman nih. Yes. The Caveman. Kita nggak. Ini nih. Nah, sebenarnya, bukan sebenarnya sih. Selain menjadi musisi nih, musisi Daniel dan anak organisasi juga. Asik. Tapi sampai sekarang masih jomblo. Saya nanya Dayo nih, kapan lagi? Orangnya jujur, baik hati, rendah hati, lapang dada. Rajin menabung. Pokoknya pelajaran PPKN kalian di warung semua ada di dia. Nah, Daniel ini ternyata, ini termasuk menghebohkan juga nih, heboh nih. Selain ngeband juga, Daniel ini menjadi atau punya pengalaman. Yo, apa nih? Berperan seni. Asik. Itu yang aku paling kaget juga tuh. Sebelum kita membahas Daniel pernah terjun di seni peran, kita coba mainin bait ref lah The Caveman Romansa di Kuta nih. Coba. Mungkin first awal mungkin ya karena aku refnya kan agak tinggi tuh. Iya, boleh lah. Kelanjutannya bisa aja di YouTube. Iya. Kuncinya aneh-aneh tuh. Apa kan kuncinya Dona? Aku juga bingung. Itu semua yang ada 777 gitu belakangnya. Ya pokoknya yang mau kepo untuk lagu full dari The Caveman itu kalian bisa cek di YouTube, di Joox, Spotify, dan di media sosial atau di online lainnya. Nah, grogi. Kita sekarang akan membahas nih Daniel nih yang membuat aku kaget lagi nih. Apa nih? Daniel main film. Gila. Aduh. Anjay, nak main-main juga nih. Jadi filmnya ini gila. Aku kaget loh. Serius Daniel. Jadi pada saat itu memang kita jarang kontak gitu ya, jarang kontak lagi kan gitu kan. Jadi dan melihat informasi Daniel main film dan wow. Responnya tuh bagus gitu. Aduh. Ceritain Nel. Itu filmnya judulnya tadi apa? Film awal aku main Tergila-gila. Itu judulnya Tergila-gila. Judulnya Tergila-gila tuh. Itu sudah dirilis ya? Sudah dirilis di festival-festival kayak gitu. Oh, itu rilisnya ingat tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Tahun berapa ya rilisan pertama tuh? Waduh, tahun 2019 ya. Itu jadi film pertama, judulnya Tergila-gila. Nah, itu diajak sama seniorku di UKM. Bligong Yuda. Jangan bilang senior, nanti ketahuan dia tua. Jadi teman-teman sebaya lah, musik. Temen SMP. Jadi kita diajak pertama sama Bligong Yuda. Wih, tuh Haji. Mantep loh Haji. Jadi gimana ceritanya tuh kok bisa Bligong ngajak
Ki untuk bermain di film tergila-gila ini? Awalnya sih ketemu di UKM kan. Ketemu di UKM. Ya. Kalau nggak salah waktu itu Mr. Hit nih abis latihan. Iya. Serius Ki? Serius. Pas lagi zaman-zaman masih latihan di UKM. Iya. Oke, baiklah. Hari gratisan latihan. Terus. Gak sampai aku terekspos. Terus. Habis itu Bligong ngajak ngobrol kan. Oke. Ini lo ngobrol bentar. Iya. Nah, Nil, aku ada project film pendek nih. Oke. Mau bantu nggak? Bantu ngapain nih Bligong? Jadi pemainnya gitu. Buset gitu. Dan itu Ki sebelumnya pernah ada pengalaman main film nggak? Untuk drama sih pernah. Drama SMA pernah drama. Drama gong. Jadi SMA pernah main drama. Pernah main drama. Jadi ada basic, ada pengalaman lah ya. Dan akhirnya Bligong ngajakin Ki untuk bermain di filmnya dia, film pendeknya gitu ya, namanya Tergila-Gila tuh. Feelnya gimana pada saat itu? Waduh. Waktu itu kan diajakin, aku kembali cerita ya, diajakin join sama Bligong. Iya. Gak nyangka nih diajakin main project film. Aku kira kayak bikin sosok film kayak di Instagram kayak santuy gitu lah. Lucu-lucuan, kocak-kocak gitu ya, oke. Ternyata aku oke-okein aja kan waktu itu. Pada saat itu kayak okein? Iya. Oke. Ini aku Bligong Yuda bilang, ini aku ada project sama temenku gitu. Aku tanya kan temennya, oke nggak Bligong? Aku gitu. Iya. Nah kebetulan pada waktu itu temennya Bligong yang penulis skripnya waktu itu sutradara ya bisa bilang. Namanya Blini Rate. Ya. Oke. Blini Rate udah nonton videoku. Aku sempat bikin video kayak lucu-lucuan gitu di Instagram gitu. Jadi Ki pernah sebelumnya ada rilis video di akun Instagrammu gitu ya. Kemudian pada waktu itu mungkin Bligong diam-diam promosiin aku. Gitu ya. Oke. Thank you nih Bligong. Kemudian waktu itu dah habis itu diajakin ketemu. Sebentar, video apa Ki buat video lucu-lucuan? Video lucu-lucuan. Oke. Instagram Ki. Instagrammu apa namanya? Daniel Maxi 87. Daniel Maxi 87 nih, Daniel Maxi kalau mau kepo tuh video 87 itu artinya bukan orang gila. Jadi Ki buat video lucu-lucuan dan akhirnya dari sana ternyata Bligong ngambil wah kayaknya interest lah ya. Interest jadi kayak tertariknya sama Daniel nih gitu ya. Akhirnya temannya dia beli Nirate cocok sama Ki. Oke. Dan akhirnya mungkin beberapa habis itu sempat ada jeda waktu gitu ya, sebulan 2 bulan ngajak ketemuan sama Bligong Nirate. Udah. Nah awalnya aku kaget kan dikasih skrip kan. Segini skrip. Nah ngomong-ngomong nih, berarti 2 kali lagi kena kejutnya. Yang pertama di The Caveman, yang kedua lagi di film Tergila-Gila. Karena sudah terlatih di The Caveman, jadinya harusnya sudah biasa. Akhirnya ketemu sama Bligong Nirate, sama Bligong Yuda, teman-teman lain. Akhirnya kalian, kamu dikasih skripnya. Dan Ki di film Tergila-Gila berperan sebagai apa itu Pak? Orang gila, madman. Tapi gini, kalau Ki berperan menjadi apa ya istilahnya Batman namanya Madman. Itu sulit ya Pak. Jadi emang ada memang benar-benar gini ya, memang benar-benar apa namanya? Sebenarnya bukan ke orang gila sih. Di sana aku lebih berperan sebagai orang yang mengalami namanya mungkin bahasa medisnya itu penderita schizophrenia. Schizophrenia. Itu. Iya. Bahasa medisnya seperti itu. Nah, pada waktu itu aku kaget karena aku belum tahu itu, sempat searching. Kita baca skripnya. Gitu. Habis itu baca skripnya, bahkan aku sempat riset juga. Secara pribadi ya berarti ya? Secara pribadi mungkin dari YouTube, sempat ke lapangan juga ke RSJ coy. Serius Ki? Serius. Rumah saya jiwa? Iya sama Bligong itu. Artinya untuk mendalami peran berarti ya? Berarti riset dan langsung ke lapangan itu ke rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa mana Pak? Bangli. Ke Bangli? Ke Bangli? Iya. Sialan. Nah, apa yang Ki lakukan pada saat itu? Gila sih, parah. Nontonin orang gila. Serius? Iya. Akhirnya Ki sampai di rumah sakit Bangli. Ki masuk di sana.
bertemu sama pasien-pasien. Pasien-pasiennya. Oh. Apa yang kita lakukan di sana pada saat itu? Ya namanya juga orang riset pasti ngamatin kayak gitu kan, lihat kayak gitu. Mungkin sempet nanya sama petugasnya. Apa saja dilakukan? Ya kegiatannya apa aja kayak gitu. Nah, apa yang kita dapatkan dari Tapi berkata orang gila, thank you nih. Berkata orang gila aku main film. Nah, akhirnya feel apa yang pertama kali pertama kali kan berarti ke rumah sakit jiwa terus seumur hidup kan? Berapa kali? Itu apa yang pertama kali rasain di sana tuh? Apa ya? Awalnya sih pertama kali aku kesana tuh sedih sih. Ya sedih. Aku nggak kebayang mamanya aku di posisi mereka tuh seperti apa kayak gitu. Itu dah awalnya sedih, tapi aku juga banyak belajar satu hal sih dari sana. Apa yang kita pelajarin dari ya sana? kayak aku belajar ekspresi kan. Ekspresi kan terutama kan untuk di film kayak itu kan. Ekspresi. Kayak pernah ajak ngomong juga orang gilanya itu, maksudnya orang yang apa ya, bukannya apa ya bahasanya ya, pokoknya itu lah ya mungkin mengalami gangguan jiwa gitu lah. Bukan orang gila yang maksudnya itu orang yang mengalami gangguan jiwa lah ya. Berarti sempat berinteraksi serius. Sama siapa interaksi itu, ingat nama ada orangnya? seorang bapak-bapak aku lupa, seorang bapak-bapak udah tua. Ya udah sudah tua. Iya. Aku ajak ngobrol. Nah kebetulan waktu itu obrolannya nggak nyambung coy. Katanya nanya dia jawabnya. Iya, jawab B. Aku lagi nanya C, dia jawabnya D. Tapi nggak ngamuk dia, nggak ngamuk. Itu berapa lama pada saat itu di risetnya langsung ke lapangan, maksudnya ke rumah sakit jiwa? Itu cuma sehari doang sih. Sehari itu ya. Tapi waktunya lama dari pagi ya, dari pagi. Iya dari pagi. Dari pagi sampai sore. Siang. Sampai siang. Waktu itu sama Bligung juga. Yuda sama Bligung Nirata juga. Kalian bertiga ke sana? Bertiga. Buat riset film tergila-gila. Gila parah. Dan sepulang dari sana atau setelah itu gimana tuh Pak? Prosesi jadi masuknya prosesi apa ya, pembuatan film itu gimana itu Pak? Nah waktu itu pas take-nya apa gimana? Boleh terserah mau sebelum. Setelah dari rumah sakit jiwa ya. Setelah dari rumah sakit jiwa nih aku sempat juga latihan dialog di dalam mobil tuh, latihan dialog juga. Serius sama Bligung. Masih ingat dialognya? Waduh. yang keinget. Aku lupa sih. Aku ingatnya aku nyanyi salah satu tembang Bali kayak gitu. Apa itu ingat? Pupu Ginanda. Pupu apa ya? Bibi anu lamun payu. Itu lah. Karena background aku ceritanya jadi Gungde. Di peran film itu ceritanya jadi Gungde ya. Udah jadi Gungde, di mana Gungde ini mengalami gangguan skizofrenia gitu. Salah satu obat penenangnya tuh rokok kayak gitu. Gitu. Dan dia juga suka nyanyi. Suka nyanyi. Ya, seperti aku bilang tadi, nyanyi pupuh kayak gitu. Iya. Nah, berarti coba cerita sedikit sinopsis atau inti cerita dari Tergila-Gila itu. Untuk sinopsis kembali lagi secara general ya. Kenapa? Yang gini. Itu sebenarnya menceritakan tentang seorang remaja yang lagi pubertas, lagi gimana ya, ada feel sorry kalau aku bilang seksnya tuh lagi lagi sedang berkembang atau apa. Nah punya paman nih, pamannya tuh mengalami gangguan jiwa gitu. Paman tuh namanya Gungde. Yang keperanin. Ya. Dan kemudian si cewek remaja ini punya apa ya, mungkin punya kayak suka sama cowok atau apa, namun nggak bisa dilampiasin ke cowoknya di sana gitu. Kayak punya apa namanya, tertarik sama seseorang kayak gitu. Tertarik sama seseorang di sekolahnya. Nah mungkin yang dia tertarikin tuh nggak ada timbal balik kayak gitu loh. Timbal balik jadinya pelampiasannya ke pamannya. Gitu. Iya, ke paman. Iya. Tapi nggak begitu. Sempat pas ada dia adegan pelampiasannya kayak aku kan, karena ada adegan aku di kerangkeng, dipasung gitu kan. Di borgol. Borgol pakai rantai berarti. Ya. Remaja itu tuh si cewek nih ngemandiin aku. Pas ngemandiin itu mungkin ada ya, namanya juga masa pubertas atau apa, ada gairah seksualnya kayak gitu. Nah itu dah. Karena waktu itu tiba-tiba
ayah dari si cewek ini sempet dateng, jadinya nggak keburu adegan seksualnya ya. Kayak gitu sih. Intinya sih seorang remaja yang mengalami perubahan seksual dan tertarik sama pamannya gitu. Oh gitu. Ya, lebih. Artinya pelampiasannya ke pamannya. Ya, pelampiasannya ke pamannya. Sedangkan paman itu sedang bermasalah, maksudnya punya kelainan jiwa itu skizofrenia gitu ya. Oh, oke siap. Wow. Lanjut sekarang pada saat mulai tik atau pengambilan gambar. Itu gimana itu Pak? Itu konyol sih. Itu adegannya di mana Pak? Masih kan lokasi. Itu lokasinya di Gianyar. Lokasi di Gianyar. Ya, lokasi di Gianyar. Di Gianyar daerah mana ya aku lupa. Oke, baiklah. Spesifik place-nya aku lupa. Itu mulai tik pagi banget jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Oke. Jam 8 pagi. Aku baru bangun jam 10. Serius Ki? Serius. Itu posisi Ki di mana? Di kosan. Ya ampun. Disuruh kumpul semua di Gianyar. Di Gianyar. Tembak mati kalau gitu udah. Terus akhirnya gimana tuh Pak? Sutradaranya, produser, waktu itu posisi Bligung produser kan. Aduh, meledak kepala semua nelpon aku. Tapi aktif karena aku namanya ke orang ngorok kan. Kalau aku tidur udah kayak kebo coy. Dan akhirnya gimana tuh Pak? Ya, akhirnya ada beberapa adegan yang tanpa aku diambil duluan kayak gitu. Oh gitu. Ya. Berarti pertama kali bangun siang coy. Bad actor. Jangan dicontoh yang mau jadi aktor. Ya ampun Nil. Terus sampai sana nggak dimarahin? Untung teman-teman ya gimana ya, mungkin kecewa ada tapi iya. Kayak tahu jam berapa nih. Jadi first pertama kali itu bangun siang. Nah tapi setelah itu berarti mereka ngetik dulu yang dibutuhkan. Ya, adegan-adegan yang tanpa aku. Oh, yang adegan yang tanpa pakai. Itu pasti kan adegannya gimana, pakaiannya, kemudian diborgol dan lain sebagainya. Mungkin riasnya apa terserah gitu. Aku mau cerita dikit lawan-lawan pemainku ya. Boleh. Lawan pemainku tuh kalau nggak salah ada 6 sih. 6 atau 7. Dan di sana aku lawan mainku tuh ada nenek-nenek yang juga pemain drama gitu. Serius. Nenek-nenek. Iya, nenek-nenek. Nenek-nenek sama ibu-ibu. Oh, oke. Oh, berarti enggak sebaya semua ya gitu. Enggak sebaya semua. Campur lah ya. Ya. Oke. Kemudian habis itu aku di make upin lah seperti apa, di tutorial seperti apa gitu. Itu udah. Selain itu juga pas adegan sempat beberapa kali ngalamin, enggak seberapa kali, karena aku juga itu proses reading scriptnya kan aku sekitar setahun tuh. Oh, beberapa bulan itu, jadinya untungnya waktu itu nggak begitu lama proses untuk take dialog atau apa. Karena sudah kita selama setahun ya. Ya, sekitaran setahun. Wow. Aku reading tuh 2018 sampai take 2000 kembali take pertama take tuh 2019. Nah, akhirnya mulai take direkam dengan lawan peranmu, ada yang sebaya, ada yang sudah. Cuma masalahnya waktu itu kan karena lawan mainku tuh kayak ada nenek-nenek, ibu-ibu kan. Iya. Gimana perasaanmu? Iya, pastilah canggung lah. Iya. Manusiawi canggung lah pasti kan. Karena senior kan gitu. Iya, benar. Dan sebelum proses take tuh aku belum sempat latihan. Biasanya kan ada latihan kan. Ada latihan sama kayak latihan dialog, kayak latihan drama lah. Iya, kayak gini dulu ya. Cuma aku sempat latihan aja cuma sama pemain cewek yang remaja, main karakter utamanya. Karakter utama siapa tuh Pak? Namanya ada cewek namanya Rizka. Ya. Dia pemeranin namanya sebagai apa? Rizka jadi apa ya? Aduh, lupa lagi. dia nama apa? Penyakitku sering lupa. Itu penyakitku. Nanti kalau ingat nanti langsung udah bilang. Siap. Berarti sama si Rika berarti gitu ya. Pemeran utamanya Rika. Oke. Kemudian habis itu ada lagi aku jadi second karakter itu lah. Habis itu ada namanya Ajiknya Rizka. Okay. Habis itu ada nenek-nenek aku bilang nanti itu biangku. Maksudnya diceritanya jadi biang. Oh, ibu jadi ibu. Habis itu ada nama ibu jadi istrinya. Bukan kakaknya aku kayak gitu. Kakaknya kowe. Ya. Oh, iya.
si ibunya si Rizka tadi kayak gitu. Oh, kayak itu. Nah, di film Tergila-Gila ini kenapa Gongdae menjadi gangguan mental itu gangguan mental. Ada ceritanya nggak Pak? Ada ceritanya nggak? Apa langsung dideblek jadi untuk di film sih langsung ya. Tapi di proses waktu aku membaca skripnya dan aku konsultasi juga sama penulis skripnya waktu itu, itu sosok Gongdae itu sebenarnya kenapa dia bisa gila itu karena ada tekanan dari keluarganya waktu itu. Oh, tekanan dari keluarganya. Tekanannya berupa apa itu Pak? Berupa mungkin berupa kekerasan fisik atau mental kayaknya itu. Iya. Akhirnya dengan kekerasan dari keluarganya sendiri dia mengalami depresi atau apa kayak gitu. Tapi dia udah punya keluarga si Gongdae itu? Belum. Oh, karena dia gangguan dia makanya dia nggak. Ya udah, berarti dia solo karir dalam hidupnya. Iya, solo karir. Oh, jadi cerita si Gongdae gangguan mental seperti itu. Oh, tapi di film menceritakan peran utamanya yaitu siapa tadi namanya, pemeran utamanya Rizka. Oh, oke. Nah, pada saat mulai take itu kan, kita kan ketemu sama ibu-ibu bahkan sampai yang sudah mohon maaf nenek-nenek dan sebagainya, itu gimana caranya kita antisipasi itu untuk biar gak kagok dan sebagainya itu? Coba gini aja sih sebenarnya, aku coba pede aja, confident gitu. Kayak itu. Udah ada teman lama dah, aja gitu. Akrabin aja lah kayak gitu. Karena waktu itu proses take aku sudah kayak nyiapin diri gitu. Aku jadi Gongdae. Di lokasi syuting pun aku udah nyiapin diri jadi Gongdae. Orang gila yang cuek sama siapa aja kayak gitu. Oke, ngeramang hujan angin, gempa bumi, tsunami gitu. Aku jadi Gongdae, jadi orang gila, mungkin penderita schizophrenia. Oke. Nah, itu berapa lama tuh Pak prosesi film Tergila-Gilanya tuh Pak? Proses take-nya maksudnya dari kalian take kemudian sampai rilis itu Pak, kurang lebih berapa waktunya itu Pak, butuh waktunya? Sekitar mungkin dari awal dari aku reading 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun ya. Sampai rilis filmnya. Oh iya. Tuh Daniel masih ada yang gak mau deketin sama Daniel atau gak mau dekat sama Daniel, sudah menjadi anak band, sudah jadi aktor di sebuah film Tergila-Gila, dan berperannya juga gak main-main loh, sampai dia ke rumah sakit di Bangli. Gak main-main tuh bos. Yo. Dan Daniel sekali lagi dia kena jackpot di Caveman, langsung hajar sama Danu. Di di Tergila-Gila juga langsung dihajar juga, tapi yang penting ada pengalaman. Yang penting kan ada pengalaman. Dan mereka juga yang ngeprank aku support. Tapi ada proses readingnya kurang lebih selama setahun itu ya. Setelah itu baru festival. Baru festival. Nah, setelah proses film dan akhirnya rilis itu, ingat nggak itu rilis pertama tuh di tahun atau tanggal bulan berapa Pak? Masih ingat nggak? Rilisnya. Bulan apa ya? Baru-baru ini kayaknya 2019 ya? 2019 ya? Ya 2019. Rilisnya tuh pertengahan mungkin ya? Waktu itu aku sekalian nonton di festivalan kan. Itu ada namanya Bali Short Movie Festival. Bali International Short Film Festival gitu. Acaranya pertama itu di mana, di sebuah bioskop ya? Ya, di bioskop. Di Jimbaran. Di Mall Jimbaran tuh. Setwalk. Gimana perasaan dia pada saat akhirnya dirilis filmnya, dan katakanlah sebagai pemeran pemeran inti juga kan, karena ini termasuk keluarga dari si cewek atau yang diperankan sama si Rizka. Gimana perasaan dia waktu pertama kali nonton filmnya? Waduh, gimana? Kok aku gitu ya? Bahasa Bali nyancang. Ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau menurutku nih, berarti kita sudah berhasil. Ya, bangga lah. Daniel itu langsung berubah sesuai dengan yang ada di skrip yang kita pelajarin selama kurang lebih setahun gitu kan. Kok gini ya. tapi pasti ada rasa bangga ya. Bangga. Pertama kali lah ngambil. Iya, pertama kali. Yang serius dan benar-benar kayak gak main-main itu Pak. Ya, main-main tuh. Hashtagnya sing main.
kayak ada lightingnya, dari soundnya ada memang orang-orang yang benar terjun di dunia itu kan itu. Iya, betul. Masih ingat nggak itu Pak? Rame nggak pada saat itu Pak? Pertama kali rilis itu Pak, orang-orangnya Pak? Karena itu internasional Internasional. ya. Kalau nggak salah nama acaranya Balinale. Iya, Balinale. International Balinale International Short Movie Festival gitu. Oh, wow. Nah itu ya kebetulan ada tamu-tamu yang nonton, bangga itu. Keren. Wah, makanya waduh ini dah Neymar ya selain jadi anak band, kemudian jadi aktor juga. Yang penting bukan anak haram. Nah, jadi kita sudah ngomongin pertama kali kita kenal, kemudian kita sudah ngomongin The Caveman. Barangkali yang mau ngecek The Caveman itu bisa di YouTube dan di media sosial dan listen online lainnya gitu deh. Kemudian yang terakhir itu ngomongin film atau short movie dari Daniel, itu namanya, judul filmnya Tergila-Gila. Nah, selanjutnya nih dari seorang Daniel, project apa yang akan buat di tahun 2020 ini barangkali atau 2021 nih, terserah mau dari ngeband atau musik, kemudian dari aktor dan sebagainya. Aku cerita dikit. Setelah film Tergila-Gila, aku bikin project film lagi. Ya. Oke. Judulnya itu Angkara Ayu. Nah, buset. Oke. Itu film horor sih, genrenya horor. Film horor. Itu bareng sama Wigu Yuda juga. Dan untuk krunya ada sih beberapa. Dari sebelumnya. Ya, sebelumnya. Oke. Nah, Angkara Ayu ini bisa ceritain sedikit? Untuk Ki berperan sebagai apa di sana? Dan kita jadi dukunnya juga. Karena dia tergila-gila, aku berperan sebagai orang gila. Aku kembangin lagi tuh peranku kan. Jadi pemerkosa. Itu memang Ki mau milih sendiri apa memang? Pilih sendiri enggak? Enggak, dari skrip. Dari skripnya. Angkara Ayu. Ya. Itu sudah mulai proses itu, apa sudah dirilis filmnya Pak? Udah dirilis. Itu sebenarnya filmnya untuk tugas akhir, teman penulisnya tuh kan anak isi. Anak isi. Tugas akhir. Jadi tugas akhirnya tuh buat project short film kayak itu. Ya. Dan di sana Ki berperan sebagai orang yang anjay. Iya, kayak gitulah. Iya, keren. Nah, tadi belum tak sebutin nih. Film Tergila-Gila itu teman-teman yang mau nonton berarti saat ini masih belum dirilis di YouTube ya. Di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya belum ada. Jadi apabila kalau ada acara short movie di festival mungkin bisa ditonton gitu ya. Nanti dipantengin aja nanti Instagramnya Daniel atau ada Instagram mungkin untuk acara untuk grup film yang kemarin itu masih ingat? Untuk grup ada namanya Film Sarah, itu film bisa Sarah, dicek di Instagram. Film Sarah gitu ya. Film Sarah. Ya, nanti ada di sini nih. Film Sarah. Ya, itu ada proyekanku sama project Tergila-Gila sama Angkara Ayu. Jadi satu di sana. Untuk trailer Angkara Ayu udah ada sih. Sudah ada. Di YouTube kah atau di Instagram? Di Instagram. Di Instagram. Ya. Instagramnya Film Sarah. Di Instagramnya siapa ya? Di Instagramnya senior aku. Yang punya yang penulis skripnya. Penulis skripnya. Ya. Nanti bisa kalian cek di sini nanti semuanya mantap. Berarti Aksara Ayu. Untuk next projectnya apa lagi Cok? Next project sih skripsi. Oke. Project apa ya? Nah, project sialan bisa dibilang. Selain skripsi, band. Tadi yang dibilang The Caveman bakalan rilis mini album. Ya, mini album. Mungkin fokus promosiin itu. Nanti Daniel akan fokus di The Caveman dulu ya gitu ya. Sama mungkin setelah pandemi ini coba nyari job-job reguler lagi gitu. Bareng sama break time. Ya, ngumpulin kayak gitu. Gitu. Untuk perfilman masih belum ada. Perfilman belum ada. Terakhir project horor Angkara Ayu itu. Angkara Ayu. Oke, siap. Oke, memang pembicaraan kalau sama Daniel ini mungkin akan panjang sekali ya Pak ya. Panjang sampai pagi. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita sama Daniel yang belum tersirat di video ini. Tersirat padahal. Sekian dulu Nil. Wih, siap. Thank you. Sudah datang, sudah menyediakan waktunya nih. Ini untuk Daniel
Yang pertama sukses untuk break time-nya. Thank you. Sukses untuk The Caveman-nya. Siap. Yang paling suksesnya harus sukses skripsinya. Project sialan. Kemudian untuk misalnya lagi ada project film, semoga lancar, semoga sukses. Pokoknya mantep lah. Dan terutama Cang pribadi, Cang nunggu nih mini album dari The Caveman. Ini Danu dan teman-teman lainnya. Asik. Thank you nih. Iya, Dari iya. kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi, sorry. Udah deh kalau gitu untuk segmen ngobrol sama Daniel Mexiananto. Tadi salah nih, Mexianto kata bilang. Ternyata namanya Daniel Mexiananto. Di segmen ngobrol sama ini kita akhiri di sini ya gitu ya. Semoga sukses dan semoga sehat selalu untuk Om Daniel. Asik. Thank you nih udah diundang channel. Di channel pribadi. Asik. Ya, nengah channel Pak. Nah. Ya udah sekian dulu video ini, semoga terhibur di acara ngobrol sama Daniel Mexiananto. Terus kalau kalian kepo sama The Caveman dan lain sebagainya, kalian bisa cek semua di deskripsi di bawah ini. Harus tonton ya pokoknya. Kalau nggak nonton akan dibakar hidup-hidup. Si selalu kemarin to next year lagi. Desta, thank you Desta. Saya lu butuh sih. Masa strom listrik. Kalau misalnya ada yang jawab, penonton di sini semua dibakar live dan itu pasti bermasalah sama KPI itu. Star parah loh menurut sih. Oke deh. Yaudah deh, sekian kalau gitu di acara ngobrol sama Daniel Mexiananto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. See you next time guys. Thank you ya. Yo. Akhirnya nih, bye Nil.